Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sudah kita baca ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, celaka hamba dinar dan celaka hamba dirham. Dinar itu uang dari emas, kalau dirham uang dari perak. Dan celaka hamba kemewahan, dan celaka hamba bermegahan. Khamisah itu pakaian yang indah. Khamisah dan khamilah, kedua-duanya adalah pakaian mewah dan luks. Jika dia diberi, dia senang. Kalau tidak diberi, dia marah. Celaka dan binasa. Celaka dan tidak akan dipermudahkan urusan-urusannya. Dan apabila dia tertimpa musibah, maka dia tidak mampu untuk menghilangkan apa yang menimpa dirinya. Tuba li abdin, maka sungguh beruntung kepada hamba yang mengambil kendaraannya, kudanya. Kendaraannya dia persiapkan untuk fisabilillah, dalam keadaan rambutnya berdebu dan kedua kakinya pun berdebu. Jika dia berada dalam penjagaan dan jika dia dalam keadaan sama-sama. Jika dia dalam penjagaan, maka dia tunaikan haknya. Dan jika dia berada di dalam pertempuran, maka dia menunaikan haknya. Dan apabila dia meminta izin, lam yu'dzan lahu, tidak diizinkan padanya. Dan jika dia meminta syafaat, maka tidak diberikan syafaat. Baik, faedah dari hadis tersebut. Ini hadis yang kita akan bahas. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, maksud perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam celaka hamba uang adalah laisa lahu hammun illa hadzal amr. Yaitu maksudnya tidak ada ambisi dia kecuali perkara ini. Kemudian pada berikutnya, wa qad arada al-muallif bi hadzal hadits ay yubayyana anna minan nasi may ya'budu dunya ay bi yatadallalu laha wa yakhda'u laha wa takunu munahu wa ghayatuhu fa yaghdhabu idza faqadat wa yarda idza wajadat
ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شأنه عبدا لها وهذا من يعنى بجمع المال من الذهب والفضة. Kata faedah berikutnya bahwasanya Syekh Muhammad, berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menginginkan dengan hadis ini untuk menjelaskan kepada kita semua bahwasanya sungguh di antara manusia ada yang menghambakan diri pada dunia. Ada di antara manusia yang menghambakan dirinya pada dunia. Yatadallalu laha, dia merendahkan dirinya kepada dunia, wa yaqta'u laha, dan dia patuh pada dunia. Wa takunu munah wa ghayatuhu, sehingga menjadilah cita-cita dan angan-angannya yang puncak adalah dunia. Fa yaqdabu, dia marah jika dunia tidak didapatkan, dan dia ridha kalau dunia didapatkan. Nah, itu ya. Walihada sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan siapa saja yang keadaannya demikian adalah hamba dunia. Allahu Akbar. Oh, subhanallah. Ini penjelasan yang sangat kalau kita bilang pedis. Tapi ya, oleh karena itulah kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan siapa yang keadaannya begini, hamba dunia. Siapa itu? Tadi. Cita-citanya, angan-angannya, ambisinya adalah dunia. Sehingga dia marah kalau tidak dapat, dan dia ridha jika dapat. Nah, ya. Betul apa tidak ini? Betul. Lihat nih, siapa yang menang pada tanggal 27 senang dia. Siapa yang kalah, sudah. Ya tak? Nah, ini maknanya ini. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tersebut, subhanallah ya. Baik, semoga Allah menjaga kita semua ya ikhwan. Santri kalian juga yang masa depan kalian masih panjang insyaallah. Umur kalian pun insyaallah masih panjang insyaallah. Karena kalian masih pada muda-muda belia. Baik, faedah berikutnya. Kata Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, "Fa idza kana 'abidan hadhihi al-umur annahu sarafa laha juhudahu wa himmatahu, fa kaifa biman arada bil amal salih syai'an min ad-dunya fa ja'ala ad-din wasilatan lid-dunya fa hadha 'adham." Perhatikan baik-baik faedah dari sebutkan Syekh. Apabila orang yang menghambakan dirinya pada dunia, perkara-perkara ini dikatakan sebagai hamba dunia karena dia menjadikan semangatnya juhud, dia menjadikan semangatnya, himmatahu, ambisinya untuk dunia, maka bagaimana terhadap orang-orang yang menginginkan dengan amal solehnya, amal ketaatannya, ingin mendapatkan syai'an minad dunia, sedikit dari dunia. Dia menjadikan agama wasilah untuk dunia. Maka ini lebih berbahaya, lebih hina lagi, lebih cilaka lagi. Nah, ya. Paham tak maksudnya? Maksudnya kata Syekh, apabila orang-orang yang murni menghabiskan cita-citanya, menghabiskan tenaganya, pikirannya, kecerdasannya, waktunya, bahkan sambil ngelindur pun dia pikirkan dunia. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai hamba dunia karena dicurahkan semua semangatnya dan cita-citanya, ambisinya untuk dunia. Maka bagaimana dengan orang-orang yang dia beramal soleh, melakukan amal ketaatan, tapi dengan amal ketaatan itu dia inginkan darinya dunia, dia jadikan agama sebagai wasilah untuk dunia. Maka ini lebih lagi, lebih cilaka lagi. Lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tegas lagi. Nah, ya. Ini subhanallah. Baik, ya.
Maka oleh karena itu waspada ya kalian, khususnya santri dan kita semua insyaallah, terkhusus di pribadi saya dan teman-teman para doa di seluruh Nusantara. Jangan jadikan agama sebagai wasilah untuk dunia. Ya, kita tidak mau sebutkan siapa-siapa, masing-masing kita jaga diri. Ya, kita tidak menyebutkan nama fulan bin Alanda. Tapi di sana banyak orang-orang model begini. Ya tak? Itu sempat viral berapa tahun yang lalu ketika mau diundang satu daerah, dildilnya dulu berapa yang kamu kasih sama saya. Nah, berapa ini? Di mana saya menginap? Hotel mana? Berapa amplopnya? Berapa durasinya? Nah, coba lihat ya. Subhanallah. Baik. Kemudian pada berikutnya, maka oleh karena kita waspada, khususnya kalian santri ya, santri kalian nanti insyaallah masa depan kalian masih panjang. Saya ingatkan, saya nasihati, dan ini nasihatnya para ulama juga, maksudnya yang para ulama yang kita belajar, dan insyaallah para ulama di Saudi juga begitu. Kalian berpikir dari sekarang punya ma'isyah satu waktu. Supaya jangan kita masuk dalam sindiran apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ustaz, kalau ada yang kasih kita, kalau ada yang kasih ya, enggak, itu lain perkara. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikasih. Para masyayikh dikasih. Ya. Tapi mereka tidak mensyaratkan, yang tidak boleh itu kan mensyaratkan. Nah, ya. Baik. Walasin intinya punya usaha supaya benar-benar kita insyaallah diberkahi ilmu kita, umur kita, waktu kita, bahkan dakwah kita. Nah, ya. Kemudian pada berikutnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara ciri-ciri orang seperti begini, siapa itu? Orang-orang yang menjadikan dunia ambisinya, puncak keinginannya. Terlebih lagi orang-orang yang menjadikan amal solehnya untuk mendapatkan dunia, ciri-cirinya adalah jika mereka diberi, dia ridha, dia senang, dan jika tidak diberi, dia marah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksudnya adalah yahtamil an takuna al-mu'ti huwa Allah fa yakun al-i'ta'u qadariyan, ay an in qaddara Allah ta'ala rizqa wal 'ata radiya wa insyaraha sadruhu wa in mana'a وحرم المال سخط بقلبه وقوله كي يقول لماذا كنت فقيرا هذا غنيا وما أشبه ذلك فيكون ساخطا على قضاء الله تعالى وقدره لأن الله تعالى منعه. Kata beliau Syekh rahimahullah, ciri-ciri mereka ini adalah jika dia diberi, maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksudnya yang memberi dia adalah Allah. Nah, jika Allah memberinya secara takdir, yaitu Allah menakdirkan dia mendapatkan rezeki dan pemberian, dia ridha, dia senang, lapang dadanya. Tapi jika sebaliknya, harmal mal, dan dia terharamkan harta, yaitu dia tidak mendapatkan harta yang dia inginkan yang banyak, sakhat atau sakhita, dia marah biqalbihi, dengan hatinya, wa qawli, dan lisannya. Kaya yakul, seakan-akan dia mengatakan, kenapa saya miskin, ini dia kaya. Nah, itu ya. Wa ma syabadal, yang semisal jawaban itu. Nah, ini ya. Maka orang seperti begini, kata Syekh rahimahullah, sakhitan ala qada'illahi wa qadarihi, yaitu dia murka terhadap takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menahan, tidak melapangkan rezekinya. Ini ya. Kemudian pada berikutnya, wal wajib 'alal mu'min, yang wajib bagi kita ayyarda bi qada'illahi wa qadarihi in u'tiya syakara wa in uniya sabar. Yang wajib bagi mukmin, ya kita semua insyaallah, dia ridha terhadap takdir Allah. Dia ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jika Allah memberikan padanya, tidak in'ata, jika Allah memberikan, dia bersyukur. Bersyukur. Sahih.
Kalau memang Allah tidak memberi sesuai apa yang kita doakan, sesuai apa yang kita cita-citakan, sesuai apa yang kita sudah maksimal melakukannya, sabar kita ya. Ini dalam perkara apa ini maksudnya? Ini perkara dunia ya, perkara dunia. Baik. Kenapa harus sabar? Allah Subhanahu wa taala yu'ti wa yamna'u li hikmatin wa yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dina illa liman yuhibbu. Masyaallah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberi rezeki atau menahan rezeki pada seseorang, dan seseorang ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Itu dari perkara dunia. Ya. Baik. Kenapa? Di antara hikmahnya kata Syekh, Allah memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Allah memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Akan tetapi Allah tidak memberikan agama kecuali kepada siapa yang Dia cintai. Subhanallah. Ini ciri-ciri apa ini kabar gembira bagi kita semua, hiburan. Bahwasanya Allah tidak memberikan agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, pemahaman di atasnya, di atas keduanya, kecuali siapa yang Allah cintai. Dan kalau dunia, betul apa tidak? Betul. Nah, ya. Buktinya yang kemarin pilkada itu banyak yang tidak sholat, begadang. Mungkin jangankan sholat tahajud, sholat subuh pun mungkin banyak yang tidak sholat, tapi kuat begadang. Kenapa? Dunia. Nah ya, itu kenapa? Ini hikmah. Maka oleh karena itu kita sabar, karena pasti Allah menginginkan hikmah yang besar pada kita. Ketika Allah menahan, bukan menahan, menunda mungkin ya, insya Allah. Sehingga kita sabar. Baik, walhasil itu pemahaman penafsiran penjelasan Syekh Muhammad SAW terhadap hadis tersebut. Di antara ciri-ciri orang-orang yang menjadi hamba dunia, ini ciri-cirinya. Hamba dunia ciri-cirinya adalah ini: jika diberi dia senang, bahagia, dan jika dia tidak diberi marah dia. Dengan apanya? Kata Syekh, biqalbi wa qawli, dengan hati dan lisannya. Seperti dia katakan, kenapa saya miskin? Kenapa saya tidak berhasil? Kenapa dia berhasil? Ini masalah dunia, tapi ya masalah dunia. Yang repotnya ini lebih parah dari ini. Dia bilang saya miskin sebabnya fulan. Nah ini lagi sudah dia ucapan itu tidak pantas. Ini adalah ciri hamba dunia. Kemudian dia cari kambing hitam. Gara-gara orang itu saya miskin. Waduh ya. La haula wala quwwata illa billah. Walhasil ini penjelasan dari Syekh Muhammad SAW, ciri-ciri hamba dunia. Ta'isa yang Allah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan, kebinasaan. Baik. Itu pendapat kemungkinan yang pertama. Jika ciri orang ahli dunia, jika dia diberi adalah dia ridha, dia senang, dan jika tidak diberi itu dia marah. Penafsiran yang pertama atau saran yang pertama memungkinkan jika dia diberi, maksudnya yang memberi dia itu adalah Allah. Wa yahtamilu, dan memungkinkan juga ayyurada bil atai wa nashar, dan memungkinkan juga pemberian di sini bukan pemberian secara alamiah, tapi secara syariat. Secara syar'i. Bagaimana maksudnya? Mari kita baca perkataan Syekh. Ai in utiya min malin yastahiquhu min al-amwal syar'iyyah radiya wa in lam yu'ta sakhata. Wakilan ma'nain haqq wa huma yadullana ala anna hadha ar-rajul la yadra illa lil mal wa la yasqatu illa lahu, wa li hadha samahu Rasul sallallahu alaihi wasallam abdan lahu. Memungkinkan maknanya juga, yaitu pemberian bukan secara takdir kauni, secara alamiah, tapi pemberian secara syar'i. Apa itu? Jika dia diberikan harta yang memang dia berhak mendapatkan harta tersebut secara syar'i, dia senang. Ya, dia merasa sih, saya wajar mendapatkan zakat mal ini, zakat fitrah atau apalah harta secara syar'i menurut hitung-hitungan dia. Dia senang. Wa illam ya'ta zakat. Tapi kalau tidak diberi sesuai dengan pemikiran dia marah. Ini juga termasuk
makna dari ciri hamba dunia. Ciri hamba dunia. Ini kalau yang makna kedua ini disebutkan ada dalilnya. Ketika di dalam Sahih Bukhari ya, orang munafik ketika membayar pembagian ghanimah, yaitu mereka diberikan sedikit. Nah, mereka menyindir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kami ikut berjihad, kenapa kami bagian sedikit? Nah, itu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyindir mereka. Tapi walaupun ya. Jadi ciri hamba dunia adalah ini. Jika diberi dia senang dan jika tidak diberi dia marah. Memungkinkan dua makna kata beliau. Yaitu mungkin yang pertama, Allah memberi dia secara kaunian. Allah menakdirkan secara alamiah, dia memberikan rezeki dan pemberian, jadi dia senang dalam keadaan. Jika terhalangi, diseret, disendat-sendat rezekinya, dia marah dengan hatinya dan lisannya seakan-akan dia mengatakan, kenapa saya miskin? Itu dia kaya. Nah, ya. Dan memungkinkan juga maknanya adalah pemberian di sini pemberian secara syar'i. Apa itu? Dia diberikan harta, jika dia diberikan harta yang berhak secara syar'i, nah dia senang. Alhamdulillah, saya dapat memang, saya pantas untuk itu, alhamdulillah. Tapi ketika tidak diberikan harta secara syar'i, nah di sini dia marah. Kenapa bisa tidak diberi padahal ini begini dan begitu, begini dan begitu. Ya, sebagaimana juga kisah sahabat dalam riwayat yang lain lagi, Rasulullah SAW memberikan ghanimah kepada para mu'allaf ibaratnya, orang-orang yang baru masuk Islam. Para pembesar-pembesar, ada para sabiqun awwalin, ada di situ tapi tidak diberi oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagian tidak terima, ya Rasul kami ini begini. Tapi mereka bukan tidak ridha, cuma bertanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun kalian, maka kalian adalah orang-orang yang sabiqun, kalian adalah orang-orang yang lama, sehingga kalian kokoh dengan ini, sehingga tidak butuh untuk harta ghanimah. Dalam riwayat ini disebutkan karena ghanimahnya itu terbatas, tidak semua harus mendapat. Tidak semua orang yang para itu harus dapat, sehingga dengan kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengutamakan yang paling berhak. Nah, beliau memberikan yang paling berhak ya orang-orang yang mu'allaf atau yang baru-baru masuk Islam. Nah, kata Rasulullah SAW, adapun kalian, maka kalian begini-begini, insyaallah kalian akan begini. Adapun mereka ini adalah mereka baru masuk Islam, sehingga mereka perlu dikuatkan. Dengan hal tersebut kemudian mereka kokoh. Setelah jelaskan begitu, para sabiqun al-awwalun mereka paham dan memaklumi. Tapi yang kisah yang pertama tadi orang-orang munafik. Nah, alhamdulillah, masyaallah. Baik ya. Walhasil, jadi ciri-ciri orang ahli dunia yang cilaka yaitu jika diberikan dunia, jika diberikan oleh Allah, jika Allah memberinya secara takdir, dia senang. Takdir kauni ya. Nah, itu makna pertama. Tapi kalau tidak dia marah. Kalau juga makna kedua, jika Allah memberikan padanya harta atau dunia secara syar'i. Ya, dia ridho dalam dadanya. Kalau tidak maka dia marah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kilal ma'nayain haqqun. Maka kedua makna ini benar. Nah, kemudian faedah berikutnya wahuma. Nah, coba lihat. Dua penafsiran ini. Apa penafsiran itu? Dia diberi secara syar'i ataukah diberi secara kauni. Dia ridho, kalau tidak dia murka. Ini yadullani, pendalilan menunjukkan ala anna hadzal rajul, bahwasanya orang seperti ini la yarda illa lil mal. Dia tidak ridha kecuali untuk harta. Wala yasqutu, dan dia tidak marah kecuali untuk harta, kecuali karena dunia, harta. Nah itu. Jadi marah dan senangnya, lapang dan sempitnya, ridho dan murkanya karena harta. Allah subhanallah. Nah ya. Dan inilah yang terjadi belum lama, 3 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ya betul. Ada yang ridho karena harta ini, dan ada yang marah tidak terima karena harta dunia. Semuanya dikategorikan oleh Allah. Ayat Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Ta'isa, cilaka. Kita tidak mentai loh ya.
sifat. Ya. Nah, betul apa tidak betul? Sampai ada yang gila, ya tak? Karena tidak dapat saking dia tidak ridhonya, gila, stres, masuk rumah sakit jiwa. Ini kenapa kalau bukan karena tidak ridho dan tidak marah, kecuali karena harap. Nah, subhanallah, Allahu akbar. Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga Allah yang muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian faedah berikutnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan yang kesekian kalinya. Subhanallah. Coba lihat. Rasul mengulangi berapa ya? Ta'isa, Ta'isa, Ta'isa. Ta'isa. 1 2 1 2 3 4. Nah, 4 5 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan bagi hamba dunia. La haula wala quwwata illa billah. Mari kita semua ya ikhwan, secara khusus kita bukan santri, para ikhwan, mari kita ingatkan saudara-saudara kita. Secara khusus mereka-mereka yang sudah pernah tahu tentang ilmu syariat, yang sudah pernah tahu nikmatnya menuntut ilmu, atau kalau kamu menuntut nikmatnya menghadiri majelis ilmu, jangan mereka tersibukkan. Sampaikan hadapan tidak hadir. Nasihat mereka, kenapa ya Rasul mendoakan kejelekan dengan kata khaba wa halak. Ta'isa adalah khaba wa halak, merugi dan binasa. Ya, kalau binasa terlalu kasar mungkin cilaka, sama mirip-mirip semua. Mau pokoknya begitu artinya. Halaka itu cilaka, binasa, sengsara, pokoknya. Coba lihat Rasul. Mari kita sampaikan. Jangan bosan dan jemu. Jika kita masih melihat masih ada harapan. Nah, beda kalau dia sudah tidak mau dan keras kepala. Tapi kalau masih bisa, silakan. Bismillah. Dengan cara. Nah, kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sampai 5 kali? Ya. Baik. Apapun alasannya mereka tidak mau menghadiri lagi majelis ilmu, ujung-ujungnya mereka akan terbawa pada dunia. Ujungnya akan itu. Mereka akan tersibukkan pada dunia. Mereka akan habis waktunya untuk dunia. Mereka ujungnya akan berpikir bagaimana dinar, bagaimana dirham, bagaimana khamisah, bagaimana khamilah. Mereka akan kalau sudah meninggal majelis ilmu, ujungnya ini bagaimana dapat dinar, uang emas, ya emas. Bagaimana dirham, uang perak. Bagaimana khamilah, pakaian yang mewah. Khamisah, pakaian yang megah. Sebagian itu tidak jelas kalau saya. Sebagian mengatakan al-sarah khamisah itu pakaian yang bagus, penampilan. Khamilah kendaraan yang bagus. Nah, sebagian ahli ilmu dalam menafsirkan ayat tersebut itu khamisah dan khamilah. Khamisah itu adalah pakaian. Pakaian mereka yang dipakai di badan. Sedangkan khamilah pakaian dipakai untuk kendaraan. Ujung-ujungnya ini semua. Coba bantu perhatikan. Kita semua, wahai kalian santri, teman-teman kalian yang sudah dulu pernah jadi santri, sekarang jadi santri. Ujungnya ke sini. Dirham, dinar, dirham, khamilah dan khamisah. Kita baca kembali para kata Syekh. Ta'isa wa taqas ai khaba wa halak. Merugi dan binasa. Itu kan namanya ta'isa. Wang takas ay intakasat alaihi al-umur bihaitsu la tatayassaru lahu fa kullama arada shay'an inqalaba alaihi al-umur bi khilaf ma yuridu li hadha qala wa idza syika fantakas. Bukan cuma itu saja kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Musara, sudah didoakan kejelekan dan binasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menguatkan lagi wantakas. Dan orang seperti begini, apa itu intakasa alaihi umur, akan menghadapi masa-masa yang terus susah. La tatayassaru lahu. Bihaitsu la tatayassaru, yaitu dia tidak akan dimudahkan urusan-urusannya. Fa kullama arada syai'an, setiap kali dia menginginkan sesuatu dari ini tadi, dirham, dinar apa lagi? Khamilah dan khamisah. Setiap kali dia menginginkan hal itu, inqalabat alaihi umur, akan berputar lagi itu urusan padanya.
berputar khilaf ma yuridu, itu berputar lagi urusan menyelisih apa yang diambisikan, menyelisih apa yang diambisikan. Nah itu kenapa? Karena ini tadi abdul dinar, abdul dirham, abdul khamisah, abdul khamilah, penghambaannya itu yang kuat terhadap itu, sehingga itu putar-putar terus. Subhanallah. Ya apa tidak? Nah, Subhanallah akbar. Wa qalu wa idza walihada qala, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyindir mereka dengan sindiran yang paling kecil, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza syika fala muntaqash wa idza asabatu syauka fala yastati'u an yazila ma yu'dhihi an nafsihi. Sampai-sampai keadaan mereka begini tadi, abdul dinar, abdul dirham dan seterusnya, apabila mereka tertimpa duri saja tertimpa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falastati, dia tidak mampu untuk menghilangkan duri dari dirinya yang mengenai dirinya itu. Dia tidak mampu. Duri. Coba lihat. Kenapa? Nah, itu. Karena dia sudah benar-benar abdul dinar, abdul dirham, abdul khamis, abdul khamilah. Betul apa tidak ini? Betul. Kalau bahasa saya, sampai dia tertimpa musibah paling kecil, ini kan duri. Paling kecil, jauh-jauh, baca Al-Quran. Tertimpa untuk sempatkan baca Al-Quran, saya sudah tidak sempat. Setiap hari. Sudah tidak sempat. Kenapa? Karena ambisinya pada itu sudah luar biasa. Ya, kan binasa itu. Itu musibah apa tidak? Tidak sempat media. Karena kecil dengar baca Al-Quran, apalagi suara masih normal, masih sehat, tak sempat saja tidak bisa. Itu maksudnya. Kalau yang saya ingat dalam perkataan para ulama yang lainnya, idza asabat musyauka, jika tertimpa padanya duri sedikit, saya tidak mampu menghilangkan itu. Jika sudah tertimpa padanya tidak sempat lagi baca Al-Quran, maka dia tidak mampu lagi. Tidak mampu dia atur waktunya untuk membacakan Al-Quran itu, baca Al-Quran. Ya ibaratnya baru baca sedikit, dah sudah bosan lain. Tapi kalau baca tentang berita-berita dunia, bagaimana bisnisnya, bagaimana perkembangannya, bisa lama-lama di depan informasi dan itu, ya. Walhasil ini faedah, yaitu apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang-orang yang abdul dinar dan abdul dirham, kalau sudah tertimpa saja duri, dia tidak mampu menghilangkan duri itu dari dirinya. Duri kecil, bagaimana duri besar, ya. Akbar kita bayar. Besok ini apa? Masih ini kan? Masih ini besok. Nanti besok kita baca kata beliau maksudnya. Maksudnya apa? Kita baca apa? Ya, wa hadhil jumal wa thalath yahtamil an takuna khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam hali hadha ar-rajul wa anna fi ta'asatin wa intikasin wa adam min khalas min al-adha wa yahtamil an yakuna min bab du'a ala man hadhihi halu alaman hadhihi hal liannahu la yahtamu ila dunya fada'a alaihi ayuhlika wa alla yusiba min ad-dunya shay'an wa alla yatamakkana min izalati ma yudhihi wa qad yasil ila shirki indama yasuddu dhalika an ta'atin hatta asba la yarda illa lil mal wa la yasqutu illa lahu. Faedah terakhir malam ini yaitu 3 paragraf ini. Apa 3 paragraf ini? Apa itu? Celaka abdul dinar, abdul dirham, itu paragraf pertama. Celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah, hamba khamilah. Itu yang pertama. Paragraf pertama. Paragraf yang kedua, jika dia diberi dia ridha, jika dia diberi dia marah. Ini paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga, ta'isa wa takas. Fa idza syika falam taqash. Ini paragraf ketiga. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 3 paragraf ini memungkinkan adalah kabar dari Rasulullah SAW, yaitu keadaan orang-orang seperti begini itu ada 3 keadaannya. Dia berada dalam kebinasaan, berada dalam taputar-putar urusannya. Yang ketiga, keadaannya tidak akan mungkin dia bisa berhenti. Dia menyelamatkan dirinya dari hal itu.
Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemungkinan 3 paragraf ini yaitu memungkinkan adalah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu Rasulullah sallallahu karena apa? Karena la yahtam, dia tidak punya ambisi illa di dunia, kecuali dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan binasa, mendoakan kejelekan padanya ayahlika. Pada alaihi ayahlika, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan padanya supaya dia binasa. Wa alla yusiba minad dunya syai'an, itu dia. Rasul mendoakan dia satu, dia binasa, kemudian yang kedua alla yusiba minad dunya syai'an, dia tidak mendapatkan sedikit pun dari dunia. Yang ketiga wa alla yatamakkan min izalati ma yudhi, yang ketiga dia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya dari apa yang dia rasakan, apa dari gangguan terhadap ambisinya pada dunia. Nah, itu. Wa qad yasin, dan boleh jadi dia akan sampai pada kesyirikan. Nah, ya, ketika dia terhalangi untuk hal semua itu, ketika dia terhalangi pada 3 poin yang diambisikan itu, terhalang dari ketaatan, melaksanakan ketaatan, sehingga menjadilah dia tidak ridho kecuali karena harta, dan dia tidak marah kecuali karena harta. Jadi kan? Jadi jangan bilang ya memang Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlaknya mulia, akhlakul karimah, tapi ingat beliau juga mendoakan kejelekan. Dan tidak tanggung-tanggung beliau doakan kejelekan umatnya. Nah ini dalilnya. Taisa Abdul Dirham. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan Taisa al-kafir Abdul Dirham. Tidak. Rasul tidak mengatakan celaka orang kafir yang hamba dirham. Tidak. Rasul melafazkan secara umum. Ya. Semua orang